Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Dewi Bik Nabila, izinkan saya untuk memperkenalkan diri untuk mempersingkat waktu. Perkenalkan, nama saya Lili Sosiawati, saya dari kelas 1 DPI. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hadis riwayat dan hadis diroyah. Yang pertama itu ada ilmu hadis. Pengertian ilmu hadis itu al-qawaidu mu'arifatu bihali rawiyah wal marwiyah, yang membahas kaidah-kaidah yang membahas tentang keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Jadi ilmu hadis itu adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan marwi. Apa sih itu perawi dan marwi? Perawi itu adalah orang yang menyampaikan, menerima, dan membawa kabar dari Nabi Muhammad, atau bisa kita sebut dengan sanad. Dan marwi itu adalah redaksi atau isi berita yang diriwayatkan, atau bisa kita sebut dengan matan. Nah, ilmu hadis itu terbagi menjadi dua, ada riwayah dan diroyah. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang hadis riwayah dan diroyah serta perkembangannya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang hadis riwayat dan diroyah. Yang pertama itu pengertian ilmu hadis riwayah. Apa sih hadis riwayah itu? Ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, dan tingkah laku beliau. Nah, kalau misalkan ilmu hadis diroyah itu adalah yang membahas tentang kaidah-kaidah dasar peraturan yang membantu untuk membedakan mana hadis sahih yang disandarkan kepada Nabi dan mana hadis yang diragukan penyampaiannya kepada beliau. Nah, selanjutnya itu ada sejarah perkembangan hadis riwayah pada zaman Nabi. Yang pertama itu larangan menulis hadis karena khawatir bercampur dengan Al-Quran. Yang kedua, larangan dan kebolehan menulis hadis bersifat kondisional. Dan pada zaman sahabat disebut dengan masa pembatasan atau periwayatan dengan masyarakat sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis, akibat maraknya hadis palsu dan akibat konflik politik. Selanjutnya ada zaman tabi'in. Yang pertama masa atau kejayaan kodifikasi hadis. Nah, yang kedua masa klasifikasi hadis sahih sudah dipisahkan dari yang tidak sahih. Nah, yang terakhir itu ada zaman setelah tabi'in. Nah, yang pertama penulisan hadis itu lebih sistematis. Selanjutnya ada sejarah perkembangan ilmu hadis diroyah. Yang pertama pada zaman Nabi, yaitu telah ada dasar-dasar ilmu hadis. Terus pada zaman sahabat timbul secara lisan dan periwayatan harus disertai saksi. Yang ketiga pada zaman tabi'in, timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Yang terakhir pada zaman setelah tabi'in, yaitu berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Sekian pemaparan materi yang saya dapat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.